Halo sahabat pintar SMK, kita ketemu lagi dalam konteks uji kompetensi keahlian. Uji kompetensi keahlian tahun 2022-2023 sudah di depan mata. Bagaimana pelaksanaannya dan bagaimana implementasinya, kapan dilaksanakan, serta ujian sekolah tahun 2023 akan dilaksanakan. Pantengin terus Pintar hari ini, selamat menyaksikan. Baik, sahabat pintar, tadi kita sudah membahas tentang kemandiri, berikutnya kita tentang UKK yang dilaksanakan bersama dunia kerja dan atau asosiasi profesi. Pada dasarnya UKK sama, hanya beda di dalam pelaksanaannya. Pertama tentu berkenaan dengan soal, gitu ya. Soal ini yang menyiapkan semuanya adalah dunia kerja asosiasi profesi. Guru tidak terlibat dalam hal ini. Seluruh instrumen assessment, uji kompetensinya mereka yang menyiapkan. Mulai dari soal, kemudian juga pedoman-pedoman penilaian dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, verifikasi. Nah, verifikasi di sini langsung oleh mereka gitu, oleh dunia kerja atau asosiasi profesi. Jadi tidak diverifikasi oleh tim yang tadi yang disiapkan oleh dinas atau cabang dinas, ya gitu. Nah, kemudian asesornya juga sama, ya, yang menyiapkan mereka, ya, yang menyiapkan mereka asesornya itu oleh dunia kerja atau oleh asosiasi profesi. Tentu yang memiliki tadi ya kualifikasi sesuai dengan kompetensi keahliannya, bahkan mereka yang sudah memiliki sertifikat teknis sesuai dengan kompetensi keahlian atau berdasarkan pengalaman dalam itu, gitu ya. Nah, itu tentang asesornya. Kemudian asesmennya juga sama pada dasarnya, hanya barangkali perlu dicatat dalam hal ini bahwa sebelum melaksanakan pelaksanaan UKK maka perhatikan gitu ya apa yang ada di dalam panduan UKK itu, bahwa teman-teman asesor semuanya itu harus melaksanakan dulu penilaian portofolio atau skill passport gitu. Supaya ada gambaran tentang perkembangan-perkembangan atau bukti-bukti yang sudah mereka lalui gitu, kompetensi apa, dan ini akan menjadi dasar bagi teman-teman asesor dari dunia kerja dan asosiasi profesi untuk melaksanakan asesmennya. Nah, kemudian kalau sudah melaksanakan itu tentang penilaian pun tentu diserahkan sepenuhnya kepada dunia kerja atau asosiasi profesi sesuai dengan ketentuan atau ketetapan yang telah disiapkan oleh dunia kerja atau asosiasi profesi itu sendiri gitu. Nah, kemudian berkenaan dengan sertifikasi, tentu sertifikasi ini disiapkan juga ditanda tangan hanya oleh dunia kerja atau oleh asosiasi profesi, sehingga sekolah tidak kepala sekolah tidak menandatangani sertifikat yang dilaksanakan oleh asosiasi atau dunia kerja itu ya. Nah, kemudian mereka yang lulus yaitu sesuai dengan ditetapkan dunia kerja atau asosiasi profesi gitu ya gitu. Apakah barangkali bisa disamakan dengan yang tadi mandiri, misalnya kompeten itu 71 ke atas atau yang lulus minimal 70 gitu ya, atau mengikuti yang diterapkan di lembaga sertifikasi atau lembaga sertifikasi kompetensi gitu ya, LSK gitu, dimana itu hanya 2 kompeten dan itu seperti itu tentang sertifikasinya. Nah, kemudian jadwalnya pun, nah kami himbau sebetulnya gitu ya, teman-teman atau sahabat pintar jangan terburu-buru gitu ya, siapkan dulu anak, apalagi ini tidak ada keterlibatan teman-teman guru untuk melakukan ujian atau asesor gitu. Ini sepenuhnya oleh mereka dilakukan gitu. Nah, kita kan khawatir sekolah apakah anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan itu atau uji oleh mereka itu gitu. Nah, oleh karena itu mumpung masih ada waktu nih, misalnya bulan Februari 1 bulan,
Nah, siapkan secara optimal tentang itu gitu ya, gitu. Nah, sehingga nanti anak-anak dalam melaksanakannya bisa lancar gitu. Mentalnya juga sudah siap untuk melakukan uji kompetensi. Karena teman-teman kalau diuji oleh pihak eksternal, oleh pihak luar saja, biasanya anak-anak itu ada grogi dan lain sebagainya. Bahkan berdasarkan pengalaman itu banyak anak yang tidak tuntas melaksanakan gitu ya. Nah, oleh karena itu tetap tadi saya himbau teman-teman ya, kami menyiapkan jadwal kalaupun nanti boleh dunia kerja lebih awal, tetapi sekali lagi ya, kami himbau dari Dinas Pendidikan Provinsi khususnya dari bidang PSMK pada sekolah walaupun dengan dunia kerja supervisi diupayakan dalam rentang ya 1 Maret sampai 31 Maret gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya pada dasarnya. Verifikasi soal ya, soalnya itu lengkap tentu ya, tadi semua kompetensi ya, dunia kerja asosiasi mulai dari instrumennya, verifikasinya, kemudian juga instrumen soalnya termasuk pedoman-pedoman di dalam penilaiannya ya, itu. Nah, kemudian asesor juga mereka, jadi sebetulnya enak ya pada teman-teman kalau diserahkan mereka sekolah tidak terlibat lagi begitu ya. Hanya sekali lagi siapkan dulu anak supaya anak-anak bisa lancar dan sukses di dalam melaksanakan kegiatan UKK lewat dunia kerja atau asosiasi profesi. Barangkali seperti itu ya, pada sama hanya beda ini. Kemudian tadi sekali lagi yang perlu diinikan adalah tentang logo sertifikat. Isinya apa saja? Terserah model dan sebagainya. Yang penting ada identitas ya untuk peserta atau anak-anak kita siswa. Yang kedua ada kompetensi apa saja di sana sesuai dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh asosiasi. Apakah itu dalam bentuk okupasi, dalam bentuk kualifikasi, atau dalam bentuk klaster, dipersilakan gitu ya. Mana yang bisa dilakukan bersama dunia kerja dan asosiasi profesi. Sahabat pinter yang saya hormati ya, di akhir kegiatan pertemuan ini barangkali perlu saya sampaikan sekali lagi berkenaan dengan dunia kerja asosiasi profesi itu, silahkan sekolah memiliki kebebasan tentu sesuai dengan kompetensi keahlian yang ada di sekolah ibu dan bapak. Kemudian yang kedua tentu yang perlu digarisbawahi pada kesempatan ini dan perlu diingat oleh sahabat pintar semuanya, bahwa berikan keleluasaan kepada anak gitu ya, bekali anak secara kompetensi kemudian juga secara mental supaya anak bisa melaksanakan UKK melalui dunia kerja secara lancar. Karena bagaimanapun juga kebiasaannya anak kalau diujinya bukan oleh gurunya suka ada nervous ya, gugup, grogi dan sebagainya, sehingga itu akan berpengaruh terhadap hasilnya. Terakhir tentu saya doakan mudah-mudahan lancar dan sahabat pinter semua siswa yang dari sekolah lulus dan sukses memiliki sertifikat kompetensi, karena ini adalah penting sebagai bekal bagi mereka untuk melamar pekerjaan. Saya kira itu ya berkenaan dengan UKK melalui dunia kerja dan asosiasi profesi. Selamat bekerja. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Sobat Pintar SMK telah mendengarkan sosialisasi UKK tahun 2022-2023 dan juga UAS tahun 2022-2023. Tentunya sekolah sudah harus mempersiapkan kepala sekolah, pengawas, guru, dan jangan lupa peserta didik yang nanti akan ikut ujian. Sukses terus untuk SMK Jabar. SMK bisa, SMK hebat, SMK Jabar juara.